Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys dengan konten ini ya. Sebenarnya sudah banyak sekali yang membuat video ya di private channel ya. Ini kan ada private channelnya. Nah kali ini free untuk publik. Daripada hujan ini ya gabut ya. Oh, ini saya mau jelasin tentang satu posisi saja yang overpower untuk OP ya. Untuk open posisi dan open posisinya tekniknya overpower. Ini bisa kasih kamu 80% lah win rate-nya. 80% lah ya. Sip. Nah, jadi sedikit pengenalan technical analysis lah. Technical analysis ini modul dari CTA ya. Technical analysis itu sebenarnya dibagi dua ya, ada technical klasik dan modern. Kalau klasik itu jenengan bisa bahas tentang basic theory ya, market structure ya, tahu support resisten ya. Support resisten kan dibagi tuh, ada apa tuh, klasik support resisten, dynamic support resisten. Yang dynamic support resisten kayak EMA itu dynamic ya, dia mengikuti harga maupun harga kemana ya, dynamic. Kemudian ada yang satu lagi adalah harmonic support resisten. Fibonacci itu harmonic support resisten mas. Nah itu yang pelajari di bab technical analysis klasiknya. Kemudian Anda tahu candlestick. Nah, candlestick mana Bosu dan lain sebagainya, doji dan lain sebagainya, itu bahas-bahas teori tentang klasik semuanya. Kemudian bar chart, ada bar chart, line chart, gimana treatmentnya ketika terjadi pola-pola seperti ini, seperti itu, guys. Kemudian chart pattern, apakah ini continuation pattern atau reversal pattern atau apalagi ya, itu ya reversal dan continuation pattern kan ya. Reversal dan continuation pattern, makanya dua ini chart patternnya itu sebenarnya dibagi satu dan dua ini guys. Kemudian volume analisa, ini juga ada disiplin keilmuannya. Kemudian ada specific theory, nah ada Elliott wave ya. Kemudian ada Gann method, nah itu. Tapi yang sering dibahas nanti kan awal-awal tuh paling ini ya, tren analisa, nah, kayak gitu. Itu semua ada di technical analysis. Mas Fibo itu juga masih daripada gabungan dari technical analysis yang klasik ya teman-teman ya. Nih, oh kan masih klasik kalau Fibo ya, kan termasuk support resisten yang harmonic support resisten ya. Kemudian ada technical analysis modern, apa itu mas? Indikator ya, indikator. Kalau jenengan sudah pakai indikator, Bollinger Band dan lain sebagainya, itu saudara EMA dan lain sebagainya, itu sudah termasuk modern, technical analysis tipe modern. Oke, kemudian untuk materi selanjutnya, modern technical analysis indikator itu terbagi dari beberapa ya, ada banyak ya, tapi saya akan fokus pada satu dan dua ini ya. Nah, salah duanya, satu ya, momentum dan trend following. Kalau trend following itu seperti ya moving average ya, ini trend following. Dan ini sifatnya leading ya, apa lagging. Nah, kalau momentum itu leading. Ya, maksudnya apa mas? Leading itu ketika apa, indikatornya itu berjalan duluan daripada price-nya, price movement, pergerakan harganya. Misalkan kalau momentumnya itu menciptakan overbought, misalkan overbought itu apa sih? Jenuh beli kan, jenuh beli itu. Ah, maka ada indikasi bahwa harga sudah mulai lelah untuk membeli, dan hmm, kemungkinan besar harga itu dari naik akan turun ini ya, pembalian. Nah, begitupun sebaliknya, ketika oversold juga dari turun akan naik gitu. Biasanya seperti itu. Atau di situ ada cross ya, ada golden, kemudian kalau turun kan dead cross ya, seperti itu. Nah, ini momentum, tapi indikatornya duluan, terjadi duluan. Nah, kalau trend following itu lagging, dia ke belakang, nge-lag, lagging kan. Harganya di EMA itu baru ini ya, sudah baru terjadi dead cross, tapi harga sudah turun duluan. Begitu sebaliknya ya, golden crossnya biasanya telat, harga udah naik, barulah dia menciptakan golden cross misalnya, seperti itu. Ini trend following, salah satunya dengan moving average ini ya, menggunakan ya. Jadi kalau saya tambahkan sedikit lagi, momentum itu leading, memimpin, dului, indikatornya dului, seperti signal seperti itu. Tapi kalau trend following kayak EMA dan sebagainya itu dia lagging, carry istilahnya, terlambat. Ya, gitu.
Oh, ini terlalu teori ya, saya lancangi saja. Tapi saya ada video yang bahas lengkap ya sebenarnya. Ini materi teori teori untuk technical analysis ya, untuk lebih dalam. Bukan buatan saya, ini buatan mungkin Pak Arya Santoso ya, atau ahli-ahli yang bergelar CFTA gitu ya. Nah ini yang over condition ya. Over condition tuh ada ini ya, ada overbought dan oversold ya. Kalau overbought itu ya ini jenuh apa? Jenuh naik atau jenuh beli ya. Belinya udah jenuh beli. Kalau oversold tuh jenuh turun atau jenuh kalau pressure-nya itu sudah lemah, nafas dan energinya itu sudah lemah kalau Pak Kemang ngomongnya. Technical rebound. Nah, jadi kalau overbook itu biasanya ini ya, di atas 80 ini sudah dikatakan overbook. Kalau di bawah daripada 20 ini oversold ya. Nah, ini over condition ini ya. Overbook, oversold. Nah, apalagi ya kalau di tengah-tengah ini netral ya teman-teman. Overbook jenuh beli, ini jenuh jual. Oke. Kemudian ini metode masuk metode apa? Modern technical analysis. Nah, tapi nggak serta merta ya teman-teman, nggak overbook berarti wah ini sinyal anu mas, misalkan ini stokastik oscillator ya, pakai stokastik saya biasanya pakai untuk normal ya saya biasanya pakai 533 slow, ini perlu catat ya. Itu misalkan overbook ini kan berarti jenuh beli, jenuh naik lah ya, jenuh naik ya, buying interestnya semakin kecil. Nah, jangan tunggu lihat dulu trennya, nggak serta merta overbook langsung jenengan ini sinyal apa? Sinyal sell ya bahaya, mampus, banyak yang mampus seperti itu ya. Kalau trennya ini misalkan ini saya kasih tahu ya, cara menggunakan overbook dan oversold ya. Ini kan apa? Trennya. Trennya ini apa? Ini kan higher peak toh. Ini sama dengan higher high gitu ya. Peak itu kan artinya atas ya, atap. Ah, ini berarti apa? Higher trough. Nah, higher trough ini juga higher trough ya. Nah, artinya apa? Ini trennya kan bullish toh, ke atas toh. Nah, dan di 45 derajat ya. Tandanya bullish itu ya 45 derajat menghadap baik ke bawah maupun ke atas. Misalkan 45 derajat. Busur. Ini pelajaran apa ya? Pelajaran SD itu ya. Ini ya. 45 ini yang A ini loh ya, yang kesini 45 derajat. Tuh, tak bukakan ini lah. Nah, ini 45 derajat. Ini tandanya kan bullish. Kalau bearish kan 45 derajatnya ya tinggal dibalik ke bawah gitu ya. Ini maksudnya ini 45 derajat yang tadi set. Nah, ini kan. Ini trennya ini gini ya. Trennya ini 45 derajat nih. Di sini ada trend line, di sini mantul menciptakan higher trough gini ya. Nah, ini kok lupa. Tadi saya itu bahas mau overbooknya itu. Oversold ya. Nyari oversold dan overbook yang benar. Nah, jenengan tuh beli oversold itu ketika harga itu di sini, Mas. Nah, ini kan price-nya. Nah, di sini ya ini yang bawah ini yang tak batas ini ya. Ini tak bawah ini misalkan ini RSI apa bukan RSI apa stokastiknya misalkan. Nah, stokastiknya itu mengatakan oversold. Nah, ya, seperti ini ya. Ini di bawah 20 misalkan. Ya, 20. Ya, 20 ya. Ini oversold kan. Oversold. Kalau ini kan misalkan 80 ya. Nah, ambil stokasnya itu yang di sini, oversold yang di sini. Ini baru benar. Ya. Ini ya, ini oversold ya. Oversold itu tulisannya OV. Oversold OS. Nah, jelek banget tulisannya. Gue soalnya ya. Oversold di sini boleh. Kamu beli oversold di sini jadi gua boleh. Oversold itu yang ini ya. Yang ini ya. Oversold nih. Jenuh apa nih? Jenuh beli ya. Selling pressure-nya semakin lemah di sana ya. Ini benar kalau ini oversold-nya menghadap 45 derajat ke atas kita mencari titik koreksi. Kalau jenengan belajar tren, ya belajar tren, ini kan major tren toh, ya kan? Major trennya kan ke atas ini tren ini. Ini secondary, kan? Major, secondary kan seperti itu.
Ya kan? Kalau belajar dua teori loh, ya kan? Tren itu major, secondary, terus ada minor ya. Mayor, secondary, minor ya. Itu tren. Kalau fase itu ada apa ya? Ada akumulasi, partisipasi dan apa? Distribusi ya. Nah, ini kayak ini distribusi. Ini fase apa? 45 derajat ini. Kalau 45 derajat ini pada fase partisipasi. Partisipasi. Nah, inilah tulisannya partisipasi ya. Ini pokoknya 45 derajat dongak ini fasenya partisipasi. Ya. Kalau masih kayak kayak gini, nah, ranging ini, bentuk kandang babi dan sebagainya, ini fase akumulasi ya. 3 fase dua teori. Ya kalau dibedah nanti ada reakumulasi dan lain sebagainya, itu lebih expert lagi nanti. Tapi kita fokus di situ ya. Ah, ini rata-rata baru. Oversold itu ambil di sini, Mas. Kalau overbought ambilnya di sini. Ini misalkan ini kan 45 derajat juga. Tapi bearish. Nah, overbooknya tuh ngambil di sini. Nah, ini ya. Ini 45 derajat. Ngambil di sini. Misalkan di sini ada overbook nih. Ini kan normalisasi harga toh. Nah, overbooknya di sini. Baru boleh. Ya. Kalau misalkan yang keliru itu ketika trennya seperti ini, ya, 45 derajat ke bawah, jangan nyari oversold di sini. Di sini, misalkan ini ada oversold nih. Ini menciptakan oversold di sini. Kan trennya gini. Ya. Nah, misalkan ini ya sejajar nih. Oversold di sini. Nah, ini yang keliru. Terus jenengan mengharapkan oversold, oh ini sinyal buy. Ya, ini yang banyak mampus. Dia nggak lihat trennya itu mendongak kemana. Ini fase apa? Ini fase apa? Distribusi kan, mau di sini. Dan trennya itu 45 derajat ke bawah. Nah ini buy. Ya banyak mampusnya di sini. Jangan dikatakan ini adalah yang dinamakan counter trend ya sebenarnya ini counter trend. Karena apa? Karena major trennya di ke bawah gitu. Baru secondary-nya atau kata Pak Kemal itu ini kepala cangkulnya ini ke sini. Ya beda. Ya nggak boleh ya boleh nih sampean ini yang nekat ya boleh aja ini counter trend kan. Nah overbought itu cari yang seperti ini, oversold ya cari yang seperti. Kalau overbought cari yang di sini, cari koreksi baru cari OP ya posisinya itu seperti itu. Nah ini divergent, oh bukan divergent, ini overbought dan ini saya bahas overbought dan oversold ya. Kemudian divergent, nah divergent itu ya bisa bullish maupun bearish ya. Nah ini contohnya divergent. Ini apa? Ini price-nya, kemudian indikator. Misalkan enak-enakan stok lah. Indikatornya itu stokastik misalkan. Ingat saya tadi pakai 533 misalnya. Ini terjadi ini, maka ini juga merupakan sinyal untuk, kalau ini sinyal untuk apa Mas? Untuk buy misalnya. Untuk sell dong ini ya. Kalau ini untuk buy, karena ini kan namanya bullish divergent kalau ini kan kayak double top ya, ini double bottom kemudian double top. Kalau ini kan bearish ya dari atas maupunnya. Nah, ini divergent, tapi penggunaan divergent pun harus dibagi-bagi ya, jangan sembarangan juga ya. Nah mungkin saya akan fokus di ini ya, divergent ya. Tapi divergent tuh ada positif dan negatif ya. Di sini ada nggak ya? Coba saya carikan. Itu ada divergent ya. Nah, stokastik itu diciptakan oleh ini ya, beliau ini ya, Mbah ini ya. Luar biasa sekali beliau ini ya. Nah, itu tadi ya, oversold dan overbought sudah saya bahas tadi di atas, penghitungannya tidak saya bahas. Kalau bahas ada sih bisa buat di private video ya. Nah, stokastik itu ada fast ya, ada full. Ini juga saya bahas di private video. Kemudian saya pakai yang slow ini ya. Nah, ada crossover, ada over condition, ya overbought, oversold ya. Baik ada sinyal-sinyal, terus kemudian saya bahas divergent ini. Nah, divergent itu ini ada positif ya kan, ada positif dan negatif divergent. Nah, apa itu Mas? Kalau positif itu adalah pola penerusan dari pattern ya. Misalkan yang tadi 45 derajat ke atas dia terjadi divergent misalkan. Nah, itu polanya jadi penerusan kan. Kalau bearish baik bullish maupun bearish ya. Sebenarnya bullish positif divergent dan bearish negatif divergent. Nah ini nggak kurang tepat juga ya ini ya.
atau saya yang kurang tepatnya. Tapi gini, sebenarnya itu kalau kalau setahu saya ya positif dan negatif divergent tuh saya buat deh. Ini deh. Gini nih biar lebih enak. Nah, positif divergent tuh sama kayak positif ya. Kan ada positif dan negatif divergent tuh. Kita buat yang negatif dulu ya. Ini deh. Ah, ini ya. Kalau positif kan pola penerusan dari sebuah tren, ya kan? Ini positif tuh. Hidden. Positif juga bisa disebut sebagai hidden bullish divergence ya. Jadi kan tahu hidden bullish divergence itu seperti apa kan. Misalkan nih yang putih ini price-nya, yang indikator ini adalah apanya? Indikatornya yang biru ini kan. Price-nya itu lihat, ini menciptakan higher trough dan indikatornya lower trough. Nah, ini adalah sebuah signal bahwa tren akan terus berlanjut kayak gitu ya. Baik maupun misalkan bearish. Di sini terlihat lower trough, lower peak ya. Terus di indikatornya higher peak. Nah, ini pola perlanjutan tren juga. Nah, ini kalau Anda dapat momen-momen seperti ini, itu sudah win rate-mu tinggi sekali ya. Apalagi di gold ya. Aku ngomong di gold lah terutama. Kemudian kalau bullish divergent atau negatif ini ya, negatif. Nah, ini disebut juga dengan regular divergent ya. Kenapa regular divergent? Karena dia pembalikan arah langsung memang. Misalkan harga itu terjadi double bottom. Nah, double bottom seperti ini. Tapi price-nya, ya indikatornya terjadi higher trough dan price-nya itu lower trough ya. Atau lower low dan ini higher low. Ini merupakan pola pembalikan arah ya. Negatif, makanya divergent kan pola pembalikan arah. Pun sebaliknya, misalkan itu terjadi pada bearish ya. Nah, artinya kan ukurannya dari atas. Ya, ketika price-nya itu higher peak, peak ya, higher high price-nya, tapi indikatornya menciptakan lower low, ya. Bukan lower low ya, higher low. Ini higher high, ini higher low. Lower high, higher low. Nah, saya sering kebalik itu ya teman-teman. Nah, ini Raja OP. Nah, mungkin itu ya sudah sedikit paham ya tentang itu ya. Ini akan sedikit saya contohkan mungkin kalau ada divergent ya. Nah, saya random mas, random itu. Ini di harga yang sama, mungkin ini ada. Nah, ini terjadi apa? Ini kan lower low ya, atau lower trough ya, price-nya. Ini price-nya, yang ini kan price kan. Nah, ada divergent tenang. Jadi itu ya, langsung melihat tuh langsung bisa ya tanpa menyiapkan ya. Ini price-nya ini kalau saya bilang apa ya? Lower trough. Nah, lower trough LT ya. Nah, ini lower trough. Tapi ini higher trough ya. Artinya ada divergent ini. Ini divergent apa? Positif atau negatif divergent? Ya. L. Ya dilihat saja tadi itu ya. Oh, sorry. Nah, yang mana? Yang sama ini, Mas. Ini yang sama yang mana? Price-nya, ya kan? Price-nya dia lower. Ya kan? Tapi harganya dia higher low. Maka ini adalah pola pembalikan arah, ya. Jadi harganya yang awalnya dia downtrend, terus tiba-tiba nafas dan energinya sudah habis. Maka di sini kalau jenengan nge-sell segera TP ya. Itu yang harus kita lakukan, ya kan? Nah, ini akan terjadi pola pembalikan, langsung balik lagi harganya jadi 45 derajat lagi ke atas ya. Terus ini ada 45 derajat ke atas, Mas. Ini trendline ini. Saya hapus lagi ya. Biar enak. Nah, itu sudah selesai ya yang tadi ya. Ini kan trennya sudah 45 derajat lagi ke atas tapi. Kalau tadi kan ke bawah ini ya. Nah, ini ya. Kemudian ini 45 derajat ke atas. Nah, ini terjadi nggak? Aku nyari yang apa ya? Yang positif ya. Ini yang gacornya luwih enak ya, positive divergent atau hidden ya. Atau hidden.
Maksudnya hidden bullish kan kalau karena 45 derajat ke atas. Kita cari saja. Nah ini mungkin ada, ini juga ada. Nah, ini walaupun sedikit tidak kentara. Nah ini ada divergen. Nah ya, ini harganya dari sini. Oh enggak ya, enggak ada ya ini ya. Kita tarik dari sini ada deh. Nah ini ada nih. Saya random ya, jadi nyari ya, maaf ya, lama. Nah ini ada. Tapi saya melihat kalau begini trennya 45 derajat ini biasanya pasti ada deh. Nah ini sama ini ya. Ini ya. Nah ini ya. Nah ini apa? Ini kan ini ya, positive divergence atau hidden bullish divergence ya. Nah terjadi seperti ini. Nah ini sudah enak sekali ya. Ini win rate-nya cukup tinggi ya kalau kamu mau OP di sini. OP-nya di sini ya. Nah, oh, berapa pips aja ini ya. Stop loss-nya di gagang cangkulnya tren ya, awal pembentukan trennya ini ya. Di bawah swing low-nya ini ya. Seperti itu. Jadi sudah tahu di internet banyak ya cara ini ya. Di bawah swing low, troublemaker candle, troublemaker macro candle. Keselimpet sih ya. Maksudnya, nah ini adalah contoh positif divergennya. Artinya trennya itu kan ke atas nih, trennya ke atas. Nah, terjadilah seperti ini. Nah, maka ini adalah pola kelanjutan karena positif divergen. Nah, disebut hidden. Nah, pola bullish tersembunyi ya, hidden bullish divergen kan ngomongnya ini. Nah, tuh dan sesuai dia paling enggak itu TP di sini Mas ya. Itu udah oke sekali. Wis pasti kejemput ya di titik TP ini ya. Terus dengan bisa tarik Fibo katakanlah external retracement ya. External retracement tuh 1618 ya. Nah ini 1618 nya. Nih TP1, TP2 nya ini ya. Atau pokoknya TP 1272 ini atau 1618 ini enak banget. Atau jenengan cari price projection misalnya ABCD itu bisa. Ini ya swing low-nya A, B, C ini. Nah, di sini. Di 0 di satunya ini ya. Kalau harmoni persen biasanya di satu ya. Ini. Tuh. Dan kena ya. Ini satunya. Dan terjadi klasifikasi 2618 juga. Oke. Tip itu untuk Fibo ya, nyari titik TP-nya dengan positif divergen ya. Kalau yang bearish divergen yang tadi ya sudah ya, yang negatif tuh. Tapi gini ya, tak jelasin juga ya. Bahaya Mas, ya ketika trennya itu bawah gini terus, terus ini kan terjadi divergen nih. Nah, ini kan over, aku nyebutin tadi ya, tak contohin saja yang awal tadi. Ini kan oversold ya, atau jenuh jualan lah ya. Nah ini jadi kan cari entry di sini yang start masuk bahaya karena trennya tuh ke bawah jurut gini ya. Ini siapa yang ngerti bakal nggak terus ke bawah kayak gitu. Baik di gold maupun kalau di gold sih masih aman, dia ke bawahnya terbatas ya. Tapi kalau di market lain bahaya, dia bisa jadi oversold terus Mas. Jadi di bawah 20 ini bisa terus gitu ya. Ya. Di oversoldnya ini bisa terus. Jadi kalau sudah oversold jangan entry dulu, tunggu dulu momennya ya. Tunggu dulu, jangan maruk dulu ya. Misalkan terjadi lah, sudah terjadi konfluent lagi dengan ini, misalkan ada divergen ya, regular bullish divergen kan namanya. Nah misalkan gini, nah ini baru bisa entry di swing low yang ini ya. Nah ini kan namanya ini troublemaker candle sih sebenarnya. Nah kamu entry di sini, stop loss di bawah sini, itu sudah aman ya. Di awal trennya ini kan berarti sudah membentuk tren ini major. Nah ini secondary kan ya, ini juga sama major secondary untuk retest dari order block yang di sini. Nah kan posisi gini gambar saya bisa TP1 2 3 gitu ya.
Mengukur TP itu Mas, Anda bisa menggunakan internal retracement dan external retracement. Kalau mengukur TP itu yang enak itu eksternal, berarti kan ini ya, nah, kayak gini. Nah, 1618 ini TP ya. Oh, external retracement tuh maksudnya ini X ya, ini A. Terus kita nyari Y gitu. Y, gitu. Nah, itu biasanya menentukan titik TP atau 1272. Ya ini bisa jadi Y juga 1272 itu. Terbukti kan dia di Y itu di 1272 itu tuh, dia ranging di bentuk base kan. Bentuk kandang babi gitu kan. Kayak gitu. Nah, kalau dia mantul di 886 786 juga sering sekali. Ini pas pada sekali kadang ya. Ini tanda bahwa momen apa istilahnya kekuatan harganya agak sedikit goyang. Perlu dibantu dengan cycle yang lain. Nah, saya belajar juga cycle planetary itu ya. Makanya bisa gacor sekali alhamdulillah ya. Itu berkah dari Gusti Allah ya. Nah, menentukannya seperti itu. Tidak tambahin lagi. Oke, mungkin sudah seperti itu ya. Sudah lengkap belum ya? Udah banyak ya ini ya. 45 derajat. Nah, ini juga ada nih. Nah, ini juga ada divergent. Ya kan? Ada divergent lagi. Oh enggak ya? Yang tadi ya. Enggak ada. Mungkin ya ini cara kalau seperti ini biasanya cepat gacor ya. Kalau 45 tadi sering-sering terjadi divergent gitu. Ini juga ya. Pasti ada biasanya kalau terdapat ya. Aduh, ini sudah mulai azan ya. Saya mau istirahat sholat dulu. Ya itulah ya, cari ya. Ya kayak ini mas, kayak ini. Ini kan oversold nih. Ini trennya sekali lagi lah ya. Biar beda videonya ya. Nah ini kan harga jatuh banget kan. Nah, kamu nyari over apa? Over apa ini? Oversold ya. Jangan jual di sini. Ini bahaya ini Mas Yan. Oversold di sini. Wong di sini ada dia ada oversold. Tapi oversoldnya kan terus tuh. Di sini kan oversoldnya kan. Tak tandai lah. Nih. Ini yang 21 kemarin ya. Nah, ini ya. Tak tandai lagi. Habis oversold kan mulai naik nih. Kamu stop loss di sini. Nah, di sini. Nah, di sini loh masih turun lagi loh. Masih turun lagi. Tuh, kena lah kamu. Loh, masih turun lagi, ya kan? Tuh, ya. Trennya apa akhirnya? Kayak gini nih, tuh, bawah ini. Kan? Makanya tuh cari oversold di tren yang trennya kan bentuk ini tuh Mas. Trennya itu bentuk ini tuh. Ke bawah gini dia. Downtrend ya kan. Air apa lower high ya kan. Terus terjadi juga lower low ya kan. Downtrend kan berarti. Nah, itu jangan cari oversold ya. Mampus, cari overbought ya. Di sini overbought nih. Ini bisa. Oh, ini mirip seperti itu. Nah, overbought-nya di sini tuh. Nah, overbought-nya di sini. Nah, ini baru baru enak ya. Tapi di goal kan bahaya nyari overbought ya. Nah, itu baru gacor. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk overbought, oversold dan divergent. Ya, divergent itu ada dua tuh. Ada apa? Ada ini kok saya kurang cocok ya. Bukan beres ya, apa ini tak gosok lah ini kan, baik bullish maupun beres itu ada positif maupun negatif divergennya. Nah ini ada positif ini ya, divergen itu ada positif dan negatif gitu, baik bullish maupun bearish sebenarnya seperti itu. Nah ini stokasnya pakai 533 gitu ya. Ya seperti itu, mungkin seperti itu dulu. Terima kasih ya, semoga manfaat. Kalau nggak jelas silahkan tanya di komen. Kalau nggak mas tak bales gitu ya, karena saya sibuk ngopi di warung. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.